Halo sahabat suara, selamat datang di suarabuku.id. Di episode ini, kita akan membahas sebuah buku berjudul The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Perlu aku tegaskan sejak awal, ini bukan audiobook resmi, melainkan rangkuman interpretatif yang aku susun dengan bahasa sendiri agar lebih mudah dicerna dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, coba jujur ke diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir di momen ini? Tanpa mikirin masa lalu, tanpa khawatir masa depan, tanpa kepala penuh dengan nanti gimana ya? Banyak dari kita hidup secara fisik di hari ini, tapi pikirannya melompat kemana-mana. Ke chat yang belum dibalas, ke target bulan depan, ke kesalahan 5 tahun lalu, ke kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Dan tanpa sadar, kita lelah, bukan karena pekerjaan terlalu berat, tapi pikiran kita tidak pernah berhenti. Disinilah buku ini masuk. The Power of Now mengajak kita kembali ke satu hal yang sering kita abaikan. Saat ini, bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang. Gagasan utama dari buku ini sebenarnya sederhana, tapi dampaknya sangat dalam. Sebagian besar penderitaan manusia berasal dari pikirannya sendiri, bukan dari kejadian, bukan dari orang lain, tapi dari cerita yang terus kita ulang di kepala. Kita punya kebiasaan memelihara masa lalu, mengingat kesalahan, penyesalan, rasa malu, sakit hati. Kita juga gemar memproyeksikan masa depan, mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi. Dan ironisnya, kita jarang benar-benar hidup di satu-satunya waktu yang nyata. Sekarang, coba perhatikan. Saat kamu makan, apakah kamu benar-benar menikmati rasa makanan atau sambil mikirin pekerjaan? Saat ngobrol dengan orang, apakah kamu benar-benar mendengarkan atau kepalamu sibuk menyusun jawaban? Kita hidup di mode autopilot. Eckhart Tolle menyebut ini sebagai dominasi pikiran. Pikiran kita mengambil alih hidup kita, dan kita menganggap itu normal. Padahal, disitulah sumber stres, kecemasan, dan rasa tidak pernah puas. Salah satu konsep penting dalam buku ini adalah tentang ego. Ego bukan sekedar kesombongan. Ego adalah identitas palsu yang kita bangun dari pikiran. Label, cerita, peran, status. Aku orang gagal. Aku harus sukses sebelum usia sekian. Aku ini orang yang selalu disakiti. Aku tidak sepintar mereka. Kita melekat pada cerita-cerita ini, lalu menganggapnya sebagai diri kita. Padahal itu cuma pikiran. Masalahnya pikiran selalu ingin lebih aman, lebih diakui, lebih dihargai. Dan karena dunia tidak pernah benar-benar bisa memenuhi semua keinginan itu, kita hidup dalam rasa kurang yang terus-menerus. Disinilah banyak orang salah langkah. Mereka mengira kalau nanti punya ini, punya itu, barulah bahagia. Gaji naik, jabatan naik, rumah lebih besar, pasangan lebih ideal. Tapi kenyataannya rasa kurang itu tidak pernah hilang, karena masalahnya bukan di luar. Masalahnya ada di cara kita memaknai hidup. Buku ini mengajak kita untuk memisahkan diri dari pikiran. Bukan berarti kita berhenti berpikir, tapi kita berhenti menganggap semua pikiran sebagai kebenaran mutlak. Ada perbedaan antara kamu dan pikiranmu. Kamu adalah yang menyadari pikiran itu. Ini penting, karena begitu kamu sadar bahwa pikiran hanyalah aktivitas mental, kamu tidak harus selalu mengikutinya. Misalnya, pikiranmu berkata, "Aku nggak cukup baik." Kamu bisa berhenti sejenak dan bertanya, "Ini fakta atau cuma cerita di kepalaku?" Kebanyakan penderitaan kita bukan karena realita, tapi karena interpretasi kita terhadap realita. Contoh sederhana, hujan. Hujan itu netral, tapi kita bisa menafsirkannya sebagai sial banget hari ini, atau sebagai adem,
enak buat istirahat. Yang membuat kita menderita bukan hujannya, tapi makna yang kita tempelkan. Konsep berikutnya adalah tentang waktu psikologis. Ini berbeda dari waktu jam. Waktu psikologis adalah bagaimana kita hidup di masa lalu dan masa depan lewat pikiran. Kita sering berkata, nanti kalau aku sudah begini, baru aku tenang. Atau, andai dulu aku tidak melakukan itu. Masalahnya, hidup tidak pernah terjadi di masa lalu atau masa depan. Hidup selalu terjadi di sekarang. Saat kamu cemas tentang masa depan, itu terjadi sekarang. Saat kamu sedih karena masa lalu, itu terjadi sekarang. Jadi sebenarnya, masalah kita bukan masa lalu atau masa depan, tapi apa yang kita lakukan dengan pikiran kita di momen ini. Dan jujur saja, ini bukan hal yang mudah, karena kita sudah terbiasa hidup di kepala. Lalu bagaimana caranya hidup di saat ini? Buku ini tidak memberikan resep instan, tapi ada beberapa pendekatan yang bisa kita latih. Pertama, kesadaran terhadap nafas dan tubuh. Kedengarannya klise, tapi ini sangat efektif. Saat pikiran mulai ribut, tarik nafas perlahan. Rasakan udara masuk, rasakan dada mengembang, rasakan tubuhmu duduk, berdiri, atau berjalan. Tubuh selalu berada di sekarang. Pikiranlah yang sering kabur. Kedua, mengamati pikiran tanpa menghakimi. Jangan melawan pikiran. Jangan juga mempercayainya mentah-mentah. Amati saja. Seperti menonton awan lewat di langit. Pikiran datang dan pergi. Kamu adalah langitnya. Di dunia kerja, ini sangat relevan. Banyak orang burnout bukan karena pekerjaannya terlalu berat, tapi karena pikirannya tidak pernah berhenti. Bahkan saat istirahat, pikirannya masih kerja. Bahkan saat libur, pikirannya masih memikirkan target. Tubuhnya di rumah, pikirannya di kantor. Ini yang membuat lelah kronis. Kalau kamu bisa hadir penuh di satu hal, kualitasnya meningkat. Fokusmu lebih tajam. Energi tidak terbuang untuk drama mental. Ironisnya, dengan lebih santai, justru kita bisa lebih produktif. Buku ini juga membahas tentang penerimaan. Banyak orang salah paham. Mereka mengira penerima berarti pasrah. Padahal, menerima berarti tidak melawan realita di dalam kepala. Kalau hujan, kamu bisa benci hujan atau menerima bahwa sekarang sedang hujan. Menolak hujan tidak membuat hujannya berhenti. Yang ada, kamu tambah stres. Menerima bukan berarti kamu tidak boleh mengubah keadaan. Tapi kamu berhenti berperang dengan kenyataan. Dari situ, tindakanmu jadi lebih jernih. Tentang emosi negatif. Tolle menyebut ada yang namanya pain body. Ini semacam kumpulan emosi lama yang belum selesai. Luka masa lalu, trauma, penolakan, rasa bersalah. Semua itu tersimpan. Dan sewaktu-waktu bisa aktif. Saat aktif, kita jadi reaktif. Mudah tersinggung, mudah tersulut, mudah merasa diserang. Banyak konflik terjadi bukan karena kejadian sekarang, tapi karena luka lama yang disentuh. Kesadaran adalah kuncinya. Saat kamu sadar bahwa ini adalah pola lama, bukan situasi baru, kamu tidak larut di dalamnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak menohok. Banyak orang mengira mereka ingin bahagia, tapi secara tidak sadar, mereka justru melekat pada penderitaan. Mereka menjadikan penderitaan sebagai identitas. Aku memang orang yang selalu sial. Hidupku memang berat. Orang sepertiku tidak mungkin bahagia. Cerita-cerita ini memberi rasa familiar, dan manusia suka yang familiar, meskipun menyakitkan. Ini realita yang sering diabaikan. Berubah itu menakutkan, karena kita harus melepaskan identitas lama. Buku ini juga mengingatkan, kebahagiaan bukan sesuatu yang kamu kejar. Kebahagiaan adalah kondisi alami saat kamu tidak melawan hidup.
Banyak orang mengejar kebahagiaan seperti mengejar bayangan. Makin dikejar, makin menjauh. Karena kebahagiaan bukan objek. Ia adalah efek samping dari kehadiran. Saat kamu benar-benar hadir, tidak banyak drama di kepala. Dan disitulah ketenangan muncul. Dalam relasi ini sangat penting. Banyak konflik bukan karena apa yang dikatakan, tapi karena interpretasi. Kita jarang mendengarkan. Kita sibuk menunggu giliran bicara. Kita sibuk membela diri. Kalau kita hadir penuh, banyak konflik meredah dengan sendirinya. Sekarang, mari kita bicara soal uang dan karir. Buku ini tidak bilang uang itu buruk, tapi masalah muncul saat kita mengaitkan harga diri kita dengan uang. Aku berharga kalau aku sukses. Aku layak dicintai kalau aku mapan. Ini jebakan. Karena standar itu tidak pernah selesai, selalu ada yang lebih. Saat kamu menggantungkan kebahagiaan pada pencapaian, kamu menunda hidup. Dan hidup tidak pernah menunggu. Hidup di saat ini bukan berarti kamu tidak punya tujuan, tapi tujuanmu tidak menjadi sumber stres. Kamu melangkah satu langkah, bukan hidup di garis finish. Salah satu ilusi terbesar manusia adalah, nanti aku hidup setelah semua beres. Setelah utang lunas, setelah karir stabil, setelah anak besar, setelah ini, setelah itu. Dan tiba-tiba, hidup lewat. Ini bukan mengada-ada, ini sering terjadi. Kesadaran bukan berarti hidupmu langsung sempurna, masalah tetap ada. Tapi hubunganmu dengan masalah berubah. Kamu tidak tenggelam di dalamnya. Mari kita simpulkan. Inti dari The Power of Now adalah, penderitaan bukan datang dari hidup, tapi dari pikiran yang tidak pernah berhenti mengomentari hidup. Saat kamu hadir di momen ini, banyak beban mental menghilang. Bukan karena masalah lenyap, tapi karena kamu tidak lagi merawannya. Dan jujur saja, ini bukan perjalanan instan. Ini latihan seumur hidup. Kadang kamu sadar, kadang lupa, dan itu normal. Yang penting, kamu kembali. Kembali ke nafas, kembali ke tubuh, kembali ke sekarang. Jika ada satu hal yang bisa kamu bawa dari episode ini dia. Hidupmu tidak terjadi besok. Hidupmu terjadi sekarang. Dan sekarang selalu tersedia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga rangkuman ini bisa jadi teman refleksi, bukan cuma hiburan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di audiobook berikutnya di suarabuku.id.